Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini kami dari kelompok terakhir ingin mempresentasikan tentang peradaban Islam di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sultan Andi Aziz dan rekan saya. Saya kalau Taviano. Selanjutnya yang pertama ada definisi. Sejarah dan peradaban Islam adalah deskripsi kehidupan umat manusia Muslim pada masa silam yang mengalami kemajuan sebagai hasil cipta rasa dan karena mereka yang dijiwai ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan menuju suatu kemajuan yang mengangkat harkat dan martabat mereka. Perkembangan peradaban Islam itu secara internal tidak bisa lepas dari konsep hablum minallah dan hablum minannas, serta konsep ilmu dan penggunaan akal pikiran yang tercantum dalam Al-Quran. Konsep-konsep tersebut memotivasi kaum muslimin untuk mengimplementasikan ajaran Islam baik dalam kaitan hablum minallah maupun hablum minannas. Selanjutnya ada teori masuknya Islam di Indonesia. Selanjutnya ada teori masuknya Islam di Indonesia. Ada beberapa teori peradaban Islam masuk di Indonesia. Yang pertama ada teori Arab. Menurut teori ini, Islam datang langsung dari Arab, tepatnya dari Hadramaut. Teori ini pertama kali dikedepankan oleh Crawford. Crawford menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab, namun ia menyebutnya adanya hubungan dengan orang-orang Muhammadan di India Timur. Yang kedua ada Sayyid Alwi bin Tahir Al-Haddad. Mufti Kerajaan Johor Malaysia berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Pulau Sumatera pada tahun 650 Masehi. Alasannya karena Sulaiman Al-Sirafi, pedagang dari pelabuhan Siraf di Teluk Persia yang pernah mengunjungi Timur Jauh, berkata bahwa di Sulawesi terdapat orang-orang Islam pada waktu itu. Hal ini dapat dipastikan dan tidak perlu dijelaskan lagi karena pedagang rempah dan wangi-wangian yang terdapat di Maluku sangat menarik pedagang-pedagang muslimin untuk berkunjung ke Maluku dan tempat-tempat yang berdekatan dengan kepulauan itu. Selanjutnya ada teori India atau Gujarat. Disebutkan pula dalam buku-buku sejarah Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang India atau disebut teori India. Teori ini menyatakan bahwa Islam di Indonesia datang dari India untuk pertama kalinya. Teori ini dikemukakan oleh Piet Napel, seorang ahli Melayu dari Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1872. Ia menyimpulkan bahwa orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i dari Gujarat dan Malabar di India yang membawa Islam ke Asia Tenggara. Selanjutnya ada teori kemudian teori ini direvisi oleh Chesnok Hukronje yang menyebutkan bahwa Islam yang tersebar di Hindia Belanda berasal dari wilayah Malabar dan Coromandel. Kota-kota tersebut merupakan pelabuhan di India Selatan. Setelah Islam berpijak kuat di wilayah tersebut, penduduk kota tersebut bertindak sebagai perantara dagang antara negeri-negeri Islam dan penduduk Islam di Indonesia. Selanjutnya, orang-orang dari Dekan dalam jumlah besar menetap di kota pelabuhan di kepulauan Indonesia untuk menyamaikan benih-benih agama Islam tersebut. Selanjutnya, ada penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia itu berkembang setelah berdirinya kerajaan Islam, atau setidaknya ketika ada jalinan hubungan dagang antara saudagar muslim dengan pribumi. Namun, cara kedatangan Islam dan penyebarannya di Indonesia tidak dilakukan dari saluran politik ataupun perdagangan semata. Setidaknya ada 6 saluran berkembangnya Islam di Indonesia, yaitu perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan lain-lain. Yang pertama ada perdagangan. Jadi pedagang-pedagang muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan India telah ikut ambil bagian dalam jalan lalu lintas perdagangan yang menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara pada abad ke-7 sampai ke-16 Masehi. Jadi para pedagang muslim yang akhirnya juga singgah di Indonesia ini ternyata nggak hanya semata melakukan perdagangan, namun dia juga menyebarkan agama dan kebudayaan Islam untuk masuk ke wilayah Indonesia. Selanjutnya
Selanjutnya ada lewat perkawinan juga. Jadi tidak dipungkiri bahwa dari sisi ekonomi para pedagang muslim juga memiliki status sosial yang lebih baik dibandingkan kebanyakan pribumi di Indonesia. Sehingga penduduk pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri para pedagang itu. Jadi sebelum proses pernikahan mereka telah diislamkan terlebih dahulu dan setelah memiliki keturunan lingkungan Indonesia di bangsa Indonesia menjadi banyak kaum muslim. Selanjutnya ada pendidikan. Jadi melalui pendidikan pada proses ini biasanya dilakukan melalui pendidikan yang dilakukan oleh wali, ulama, kiai atau guru agama yang mendidik murid-murid mereka. Tempat yang paling pesat untuk mengembangkan ajaran Islam adalah di pondok pesantren. Di tempat itu para santri dididik dan diajarkan pendidikan agama Islam secara mendalam dan benar-benar menguasai ilmu agama. Dan setelah lulus, santri kembali ke daerah asal untuk kemudian menyebarkan kepada masyarakat umum di Indonesia. Contohnya seperti Sunan Ampel yang berasal dari Aceh, yang memprakarsai berdirinya pesantren Ampel Denta dan Kerajaan Islam Demak. Kemudian juga ada Sunan Giri sebagai pendiri pesantren di Giri yang menciptakan gending Asmaradana dan gending Pucung, dan juga menciptakan permainan anak-anak yang berjiwa Islam seperti lilir, jamuran, dan cublak-cublak suwung. Jadi kesimpulan dari materi yang kami bawakan bahwa sejarah dan peradaban Islam di Indonesia itu berkembang sebagai hasil dari implementasi ajaran Islam dari berbagai aspek kehidupan. Di Indonesia sendiri tidak ada asal-usul secara mutlak bagaimana penyebaran Islam bisa masuk ke Indonesia, tapi ada beberapa teori utama yang seperti tadi disebutkan, seperti teori Arab, India, dan juga Gujarat. India atau Gujarat. Selain itu juga Islam masuk dan berkembang di Indonesia melalui beberapa aspek seperti perdagangan, perkawinan, dan juga pendidikan. Selanjutnya ada tentang kami akan pembahasan ini. Menurut kami materi ini penting karena kita jadi mengetahui sejarah bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia dan bagaimana cara berkembangnya di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.